Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fauzia Khairani dari kelas Teknik Informatika 1 semester 3. Di sini saya akan membuat beberapa tutorial. Yang pertama yaitu menampilkan halaman login database yang saya punya. Lalu yang kedua saya akan em, menambahkan user baru dan yang terakhir itu mengatur hak akses kepada user yang saya tambahkan. Oke, langsung saja ke tutorial yang pertama. Kita akan menampilkan halaman login dari database yang kita punya. Nah, langkah pertama kita eh, masuk ke Laragon-nya, karena di sini pakai Laragon. Saya masuk ke Laragon. Nah, terus kita klik mulai. Nah, setelah itu kita klik yang database. Nah, maka secara langsung akan tampil halaman login. Nah, misalkan di sini saya akan login menggunakan username root karena saya punya username yaitu root. Nah, passwordnya ini saya kosongkan karena saya tidak menambahkan password terhadap username root ini. Nah, kalau misalkan udah, langsung saja login. Di tampilan awal ini, teman-teman bisa lihat banyak menu. Nah, karena kita akan menambahkan user baru, kita klik yang user account. Di user account, karena kita akan menambah user baru, kita pilih yang add user account. Nah, setelah itu akan banyak form yang teman-teman harus isi. Nah, jadi di sini ada username-nya. Teman-teman isi dengan username yang ingin dibuat. Misalnya saya masukkan nama yaitu Rika. Nah, hostname-nya ini bisa kita ubah ataupun enggak. Nah, tapi di sini saya ingin menggunakan hostname-nya yaitu lokal. Nah, untuk password itu juga teman-teman bisa atur, bisa tidak menggunakan password ataupun menggunakan password. Karena saya ingin menambahkan password, jadi pilih yang use text field. Nah, lalu di sini tinggal isi nih passwordnya apa. Misalnya passwordnya itu adalah QWERTY. Nah, lalu teman-teman isi ulang di sini passwordnya yang sama. Nah, untuk generate ini itu tidak wajib diisi. Nah, generate ini kita bisa pakai kalau misalkan kita bingung mau memberikan password apa gitu. Nah, di sini misalnya saya klik yang generate. Nah, maka kita akan direkomendasikan menggunakan password yang telah dibuat ini. Nah, tetapi misalkan kita ingin membuat password sendiri yang generate, tidak usah kita klik ataupun isi. Oke, kalau misalkan sudah terisi, kita langsung klik yang Go. Oke, di sini username dengan nama Rika sudah kita buat. Nah, selanjutnya adalah kita memberikan hak akses kepada username Rika. Nah, caranya adalah pertama, teman-teman, kalau misalkan kalian ingin memberikan hak akses yaitu setara dengan yang root ataupun admin, teman-teman tinggal check all di sini. Jadi akan otomatis terchecklist semua. Tapi kalau misalkan teman-teman hanya ingin memberikan hak akses ke beberapa database yang teman-teman punya, maka teman-teman tinggal klik yang database. Nah, lalu di sini teman-teman bisa pilih nih database mana yang bisa diakses oleh username Rika. Misalnya saya ingin memberikan hak akses hanya kepada database yang Praktika DBA ini. Nah, kita pilih lalu langsung kita klik Go. Kalau misalkan sudah, di sini kita akan diberikan pilihan nih. Kira-kira hak akses apa sih yang akan kita berikan kepada username Rika. Kalau misalkan kita ingin memberikan hak akses semua ini, tinggal klik yang check all. Tapi kalau misalkan hanya ingin memberikan hak akses tertentu, itu kita bisa centang satu persatu. Atau langsung di sini yang banyak. Nah, misalnya kita hanya ingin memberikan hak akses seperti ini, tinggal klik yang Go. Oke, kalau misalkan udah, kita beralih ke yang tabelnya. Nah, di sini kita ingin memberikan hak akses di database Praktika ini tuh tabel apa aja sih? Nah, di sini kita bisa milih, ya kan?
ada banyak tabel, misalnya saya ingin memberikan akses ke tabel barang. Nah, lalu setelah itu kita juga bisa tentukan lagi nih apa saja sih yang bisa dilakukan oleh username Rika ini. Misalnya saya ingin memberikan hak akses hanya delete, create, dan drop, maka saya tinggal men-checklist ketiga itu. Ataupun kalau misalkan saya ingin memberikan hak akses yang lebih daripada itu, tinggal dicentang ataupun di checklist hak akses yang lainnya. Misalnya saya hanya ingin memberikan 5 hak akses terhadap username Rika ini di tabel barangnya. Kalau misalkan sudah ditentukan, tinggal klik yang go. Nah, kalau sudah sampai sini, ya kan, di sini sudah ada centang yang hijau, berarti teman-teman sudah sukses memberikan hak akses kepada username Rika. Nah, coba kita login ulang dengan username yang sudah kita buat ya. Tadi namanya adalah Rika. Tadi passwordnya adalah Bertiu. Nah, tinggal klik login. Nah, maka akan langsung ada nih database yang ditampilkan ya, sesuai dengan apa yang diizinkan oleh user root tadi gitu. Jadi kita bisa akses database yang praktik DBA dengan tabel-tabelnya yang banyak. Nah, untuk tabel barang, di sini kita bisa mengedit, bisa mendelete. Nah, coba kita lihat yang tabel kategori. Ini pun sama. Oke, teman-teman, jadi selesai tutorialnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.